Facebook ini bersama Meta. Bukan hanya itu, Instagram dan WhatsApp pun demikian. Dan baru saja Mark Zuckerberg memperkenalkan dunia sosial media yang baru yang diberi nama Metaverse. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sangat menentang mosi perdebatan kita kali ini, yaitu dewan ini meyakini bahwa Metaverse berbahaya bagi keamanan data pribadi dan bersifat adiksi. Di sini saya memiliki sanggahan, yaitu tim proposisi yang meyakini bahwa Metaverse ini berbahaya bagi keamanan data pribadi dan bersifat adiksi, namun nyatanya Metaverse ini menjadi uh, seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi sendiri dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama, yang tentunya membawa banyak keuntungan, bukan? Lalu Dewan Juri yang terhormat, mari kita karakteristik dua hal penting dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, Metaverse yang merupakan rancangan atau imajinasi dalam pengusaha visioner. Metaverse ini menjadi jaringan luas dari dunia virtual tiga dimensi yang bekerja secara real time dan persisten. Lalu yang kedua yaitu adiksi atau sifat kecanduan yang dialami oleh seseorang terhadap sesuatu sehingga ia berusaha mencari atau mengulang-ulangi hal tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi mosi debat kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat? Berangkat dari perumpamaan video game Roblox yang diciptakan sangat sederhana, Metaverse akan bisa menghadirkan dunia tiga dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Perumpamaan yang lebih konkret, misalnya, bayangkan bila seandainya ditemukanlah sebuah planet baru dengan keindahan yang bisa kita tentukan sendiri, di mana di planet ini bisa kita temukan dan bisa didatangi oleh semua orang dan dibatasi oleh imajinasi kita saja, dan semua manusia bisa ditinggal di sana. Maka perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook berlomba-lomba untuk menguasai lahan sebanyak-banyaknya di sana. Dan semua ini bersifat virtual. Dalam 3 poin utama Metaverse ini, satu diantaranya yaitu Web 3.0 atau yang disebut dengan era desentralisasi internet, di mana user memiliki kontrol sepenuhnya atas aset digital ini dengan teknologi blockchain atau uh, pencatatan data yang telah terdesentralisasi. Dan dari sini muncul aplikasi-aplikasi perumpamaannya seperti cryptocurrency dan NFT dan lain sebagainya. Dalam hal ini terkadang muncul beberapa stigma yang seakan-akan kasus seperti bocornya data pribadi, user yang adiktif dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya memiliki 3 tujuan, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, memanfaatkan sisi sosial dari Metaverse ini, di mana kami yakin dan percaya nantinya Metaverse tidak hanya bisa memberikan hiburan namun juga bisa memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya dengan ruang virtual tiga dimensi ini yang bisa mereka kembangkan, dan tidak ada yang membatasi dalam hal tersebut. Yang kedua, memanfaatkan proyek kripto di Metaverse yang akan membawa usernya pada bisnis di mana nantinya akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, dan tentunya akan meningkatkan ekonomi secara signifikan. Yang ketiga, mengantisipasi kebocoran data pengguna Metaverse serta menghindari sifat-sifat adiktif dari pengguna Metaverse ini. Maka dari itu ada beberapa mekanisme solusi yang bisa kita terapkan, dengan juri yang terhormat. Yang pertama, menjadikan Metaverse ini sebagai ruang publik yang bersifat virtual dan lebih banyak memanfaatkan platform yang tersedia. Ketika nantinya banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi user atau pengguna, dan ketika mereka sudah bisa mengembangkan, sebagian masyarakat ini bisa menjadi penyedia platform tersebut dengan segala aspek yang bisa terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan di negara Indonesia. Yang kedua, sosialisasi bagi masyarakat dalam segala hal aspek yang terkait Metaverse ini sendiri. Dan yang terakhir, dalam hal ini pemerintah harus menjadi mediasi ataupun aktor dalam pengawasan ataupun pengembangan Metaverse tersebut. Pemerintah bisa membuat peraturan ataupun hukum yang lebih spesifik terhadap penggunaan Metaverse serta membentuk ataupun menugaskan badan pengawasan seperti halnya Kominfo dan lain sebagainya. Lalu kita bisa lihat status quo yang terjadi saat ini, di mana digitalisasi ataupun dunia digital cukup rentan terhadap kejahatan cyber, kebocoran data pribadi, penyelewengan data pribadi dan lain sebagainya. Namun dengan penggunaan Metaverse oleh penyedia platform besar, diyakini mampu mengontrol sebagian besar infrastruktur yang ada, bukan? Bahkan pencatatan data pun yang kini bersifat desentralisasi dan pasti terjamin keamanannya. Maka dari itu, saya mempunyai 2 alasan yang mendasari argumen saya pada kesempatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, masa depan canggih tidak bisa kita hindari, bagaimanapun juga ke depannya kita akan bergantung pada teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika memilih
memilih melepaskannya, itu akan merugikan kita secara intelektual, sosial, hingga ke aspek ekonomi. Dan yang kedua, kemudahan yang akan kita dapatkan dalam dalam sisi sosial tidak akan ada kekacauan di dunia, mempermudah aksesibilitas kita, serta mengurangi polusi ataupun kerusakan lingkungan dan lain sebagainya dalam metaverse ini. Maka dari itu, mari kita berangkat ke argumen-argumen saya. Yang pertama, kami yakin dan percaya bahwasanya metaverse ini merupakan evolusi berikutnya dari teknologi-teknologi sosial. Kita bersosialisasi dalam ruang lingkup serta waktu yang bersamaan dalam ruang visual, yang tentunya dalam hal ini metaverse akan membawa komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik lagi, bukan? Kini perusahaan dunia sudah mulai berlomba-lomba membangun platform dalam metaverse ini, tidak terkecuali salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu Weir Group. Saat ini Weir Group sudah fokus membangun software ekosistem metaverse. Hal ini membuktikan bahwasannya metaverse ini sudah bisa diterima baik, bahkan bisa dikembangkan di Indonesia. Dan yang kedua, kami yakin dan percaya bahwasanya dalam hal artificial intelligence atau kecerdasan buatan, metaverse ini menciptakan banyak peluang terhadap kecerdasan buatan masyarakat di Indonesia. Dengan metaverse yang menyediakan ruang virtual yang memudahkan masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia, dan menyediakan ruang teknologi yang begitu pesat, maka hal ini membuktikan metaverse tidak hanya membawa kemudahan sosial dan evolusi ekonomi yang baik, namun juga dalam hal pendidikan ataupun kecerdasan bagi masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir, kami yakin dan percaya bahwasanya kebocoran data pribadi dalam metaverse sangat terbatas, di mana data yang tadi kami sebutkan sudah terdesentralisasi, dan sangat minim kemungkinan data pribadi ini akan bocor ataupun mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Dalam hal ini lagi, pemerintah menjadi penengah dan memastikan edukasi dan sosialisasi bagi pengguna metaverse, memberikan keamanan platform dan pada metaverse, dan menyediakan pengawas dan lain sebagainya. Begitu pun dalam hal adiksi, di mana kecanduan ini muncul dalam diri pengguna itu sendiri. Maka lagi-lagi pentingnya edukasi bagi sosialisasi serta sosialisasi terhadap masyarakat, pembatasan-pembatasan yang bisa dilakukan pemerintah terhadap penggunaan metaverse tersebut. Maka dari itu, tim oposisi sangat layak untuk menang dalam perdebatan kali ini. Terima kasih.